Awal mula Balenciaga, kisah sang Master of Haute Couture. Pada awal abad ke-20, di sebuah kota kecil di pantai Basque, Spanyol, lahirlah seorang anak bernama Cristobal Balenciaga. Sejak kecil, Cristobal dikelilingi kain, jarum, dan pola jahit. Ibunya adalah seorang penjahit rumahan yang karyanya disukai para wanita kaya di kota itu. Balenciaga kecil sering duduk di sudut ruangan, mengamati ibunya mengubah potongan kain biasa menjadi gaun anggun. Suatu hari, saat ia masih berusia belasan tahun, seorang bangsawan setempat memintanya memperbaiki gaunnya yang robek. Balenciaga tidak hanya memperbaiki, ia merombak total gaun itu menjadi desain baru yang lebih indah. Sang bangsawan begitu terkesan, hingga ia membiayai pendidikan mode Balenciaga ke kota besar. Tahun 1919, di usia yang masih muda, ia membuka butik pertamanya di San Sebastian, Spanyol, yang langsung menarik perhatian bangsawan dan kalangan elit. Namun, ketika Perang Saudara Spanyol pecah pada 1936, ia memutuskan pindah ke Paris, pusat mode dunia. Di sanalah pada tahun 1937, Balenciaga House resmi berdiri. Balenciaga tidak sekadar mengikuti tren, ia menciptakan bentuk-bentuk baru yang radikal, gaun dengan bahu lebar dan pinggang ramping, siluet cocon coat yang membungkus tubuh, serta gaun baby doll tanpa pinggang yang mematahkan aturan fashion saat itu. Keberaniannya membuat majalah Vogue menyebutnya sebagai The Master of Us All. Bahkan para desainer besar seperti Christian Dior dan Hubert de Givenchy mengakuinya sebagai guru sejati dalam seni haute couture. Meski Balenciaga menutup rumah modenya pada 1968 dan wafat pada 1972, warisannya tetap hidup. Pada era modern, Balenciaga bangkit kembali dengan sentuhan desainer-desainer baru, membawa ciri khas avant-garde, potongan oversize, dan permainan bentuk yang tetap menghormati prinsip sang pendiri, ketepatan, kualitas, dan keberanian bereksperimen. Kini, Balenciaga bukan hanya simbol kemewahan klasik, tetapi juga ikon gaya yang berani menantang definisi fashion di abad ini. Kalau mau, aku bisa buatkan versi dramatis kisah ini yang seperti film biografi, lengkap dengan dialog dan konflik emosional Balenciaga ketika meninggalkan Spanyol. Apakah mau aku buatkan versinya seperti itu? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan kisah Balenciaga ini dengan versi dramatis seperti film biografi, lengkap dengan dialog dan momen emosional. Balenciaga, sang arsitek gaun. San Sebastian, 1936 senja yang membawa kepergian. Langit berwarna jingga tua. Di dalam butiknya yang wangi aroma kain baru, Cristobal Balenciaga sedang memeriksa jahitan terakhir pada gaun sutra pesanan seorang bangsawan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena gugup, tetapi karena kabar yang ia dengar di radio, perang telah pecah. Seorang asisten masuk tergesa-gesa. Asisten, Senor Balenciaga, pasukan sudah masuk ke kota tetangga. Kita tak punya waktu banyak. Balenciaga menghela napas. Semua yang kita bangun, mungkin harus kita tinggalkan. Ia memandang dinding penuh sketsa, desain yang lahir dari mimpi dan kerja keras sejak ia masih bocah miskin di desa. Tapi perang tak mengenal keindahan. Paris, 1937 kota yang menantang. Balenciaga tiba di Paris dengan satu koper berisi kain, jarum, dan sedikit tabungan. Kota ini adalah surga sekaligus medan perang bagi desainer muda. Chanel, Schiaparelli, dan Dior sudah menguasai panggung mode. Tapi ia tak gentar. Beberapa minggu kemudian, ia menggelar peragaan pertama. Semua orang terkejut. Gaunnya tak seperti mode Paris yang penuh ornamen. Desain Balenciaga bersih, tegas, namun misterius. Seusai pertunjukan, seorang wartawan menghampirinya. Wartawan Vogue, Monsieur Balenciaga, karya Anda bukan sekadar busana. Ini arsitektur. Balenciaga tersenyum tipis. Busana adalah rumah bagi tubuh. Ia harus kokoh, indah, dan tak lekang oleh waktu. Puncak kejayaan, dan diam yang elegan. Tahun demi tahun, Balenciaga menolak tunduk pada tren. Ia menciptakan gaun baby doll, kot cocon, dan potongan yang merombak siluet wanita. Dior pernah berkata, Balenciaga adalah guru kita semua. Namun, pada 1968, ketika industri mode mulai mengejar kecepatan dan produksi massal, Balenciaga memilih menutup rumah modenya.
Ia meninggalkan Paris dengan sunyi, tanpa pesta perpisahan. Seorang muridnya pernah bertanya, "Murid, maestro, kenapa berhenti sekarang?" Balenciaga, ketika dunia berhenti menghormati keindahan yang dibuat dengan tangan, maka aku pun berhenti membuatnya. Epilog, Cristobal Balenciaga wafat di Spanyol tahun 1972. Tapi puluhan tahun kemudian, namanya kembali menggelegar. Desainnya dihidupkan kembali oleh generasi baru, dengan bentuk-bentuk berani, oversize, dan provokatif, tetapi tetap menyimpan DNA sang maestro, keberanian melawan arus. Balenciaga kini bukan sekadar merek, ia adalah warisan keberanian, lahir dari tangan seorang anak penjahit yang percaya bahwa busana bisa menjadi arsitektur abadi bagi tubuh manusia.